Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke markas DPP PSI Rabu sore. Kedatangan Prabowo ke markas PSI terjadi di tengah kabar akan bergabungnya PSI ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pendukung Prabowo Subianto. Untuk mengulasnya kita sudah bergabung dengan founder Sirus Network Hasan Nasbi. Selamat sore Mas Hasan. Selamat sore Rifana. Mas Hasan, ini kita sambil menunggu ya konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh Prabowo Subianto dan juga DPP PSI. Sambil kita tunggu, kita akan ulas sedikit nih pertemuannya Pak Prabowo mengunjungi markas PSI. Apakah ini sinyal yang bisa dibaca bahwa Gerindra ingin PSI deklarasi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, kalau pertemuannya 3 tahun lalu, 2 tahun lalu ya mungkin itu silaturahmi biasa ya. Tapi kalau pertemuan hari ini ya nggak mungkin nggak bicara peluang untuk itu. Pastilah bicara peluang untuk berkoalisi, apalagi bicara yang lebih menjurus misalnya deklarasi, segeralah deklarasi, itu saya rasa pembicaraan itu pasti ada. Ya. Karena ini kan memang sedang menjelang injury time ini sebentar lagi untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi menurut saya ini salah satu upaya untuk itu. Tapi tentu nggak cuma Pak Prabowo yang bisa main ke DPP PSI. Mas Ganjar menurut saya juga bisa main ke DPP PSI. Tapi persoalannya mungkin izinnya lebih rumit aja kalau Mas Ganjar yang datang ke sana. Kalau Pak Prabowo kan nggak perlu izin siapa-siapa gitu untuk datang ke DPP PSI kan gitu. Jadi menurut saya ini memang pasti langkah ke sana, nggak mungkin hanya sekedar kongko-kongko, nggak mungkin. Jadi langkah untuk menggait PSI masuk ya, langkah untuk menggait PSI mendukung Prabowo Subianto, begitu ya Mas Hasan ya? Iya, PSI ini kan partai yang mungkin paling awal ya mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Bahkan sebelum PDIP mendeklarasikan, PSI sudah mendeklarasikan lebih dahulu. Tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, sepertinya mungkin gayung tak bersambut. Baik. Nah, kalau gayung tak bersambut kayak gini, mungkin mereka mencari alternatif lain. Dan alternatif sekarang yang sedang dijajaki. Juga bilang belum pasti ya. Tapi yang sedang dijajaki mungkin bersama dengan Prabowo, Indonesia Raya dan Prabowo Subianto. Gitu, karena Anda sudah sudah menyampaikan ya dukungan PSI di awal ini kepada Ganjar Pranowo. Apakah kemudian perubahan sikap ini akibat PSI kurang diterima oleh PDI Perjuangan? Anda melihatnya begitu? Mungkin salah satunya begitu. Tapi juga mungkin ada faktor lain bahwa PSI ini walaupun misalnya partai non-parlemen, tapi pasti menunggu arahan Pak Jokowi. Jadi bisa dua faktornya. Yang satu bisa pertama adalah arahannya Pak Jokowi, atau yang kedua memang mereka memilih untuk ke sini minta blessing Pak Jokowi, Pak. Kayaknya karena kita nggak dapat penerimaan yang seperti kita harapkan di pihak Ganjar, misalnya ya izinkan kami mencoba menjajaki dengan Pak Prabowo, Pak, gitu. Bisa jadi begitu juga. Tapi menurut saya dua faktor itulah. Faktor hubungan mereka dengan PDI Perjuangan dan faktor hubungan mereka dengan Pak Jokowi gitu. Dua faktor itu saya yakin. Jadi Anda melihat bahwa peluang bergabungnya PSI mendukung Prabowo ada campur tangannya Presiden Jokowi ya? Pasti minta izin dulu ya? Paling sedikit dapat blessing. Karena PSI nggak mungkin bergerak memutuskan sebuah keputusan politik tanpa blessing Pak Jokowi. Nggak akan berani PSI. Jadi PSI ini udah kayak projo slogannya. Tegak lurus terhadap Presiden Jokowi. Tegak lurus terhadap Presiden Jokowi. Jadi pasti dapat blessing lah. Jadi dapat blessing, minimal dapat blessing dari Pak Jokowi. Kalau minimal dapat blessing dari Pak Jokowi, apakah kemudian bisa dimaknai bahwa sekarang Pak Jokowi kecenderungannya ataupun condong ke Prabowo Subianto? Ya mungkin kita tidak harus melihat Pak Jokowi condong ke salah satu pihak. Kan yang jelas Pak Jokowi akan kasih blessing ke dua belah pihak. Ke Ganjar juga akan dikasih blessing, ke Prabowo juga dikasih blessing. Tidak mungkin hanya satu pihak kalau hari ini ya. Minimal hari ini itu blessing Pak Jokowi ada di dua pihak. Jadi kalau tegak lurus Pak Jokowi bukan berarti ke Ganjar atau ke Prabowo. Ke Ganjar boleh, ke Prabowo juga boleh. Selain dua ini baru mungkin tidak tegak lurus Pak Jokowi. Mungkin itu maknanya gitu. Seberapa signifikan sebetulnya keuntungan elektoral yang didapat Prabowo jika PSI bergabung? Ini kan PSI partai yang non parlemen ya, dan sebetulnya lebih banyak noisy di media sosial. Tapi keuntungan elektoralnya apa yang didapat Prabowo kalau PSI bergabung, Mas Hasan?
Mungkin bukan keuntungan elektoral ya. Hanya target pertamanya mungkin bukan keuntungan elektoral. Tapi ini kan persepsi positif kalau misalnya Prabowo berhasil membangun koalisi besar seperti yang dipesankan Pak Jokowi beberapa waktu lalu gitu ketika mereka ada acara di PAN bulan puasa itu, ya kan pesannya koalisi besar itu ada di sini, ada bersama Prabowo. Jadi dalam rangka melengkapi koalisi besar ini, mungkin salah satu yang diajak adalah PSI. Menurut saya kan setiap suara itu dihitung. Jadi walaupun misalnya ini partai non parlemen, tapi satu suara aja dihitung kan, 2 suara aja dihitung. Apalagi kalau ini kan pasti di atas 1 juta suaranya. Jadi berapapun itu, walaupun non parlemen pasti dihitung gitu. Jadi salah sekali kalau misalnya punya anggapan ketika dalam kontestasi politik kita, ini kan orangnya kecil nih, partainya kecil nih, nggak usah lah sama-sama kita gitu. Jadi salah, apalagi dalam sebuah persaingan kompetisi yang ketat gitu loh, angkanya tipis gitu. Jadi setiap suara itu pasti dihitung, 1 suara aja pasti dihitung. Gitu. Tapi ini lebih ke persepsi publik ya? Lebih ke publik gitu. Jadi bukan soal sumbangsi elektoral secara signifikan, tapi kalau selisihnya tipis kan 1 suara aja harus kita hitung kan gitu. Mas Hasan, terakhir ya, apakah kemudian akan sulit menyatukan idealisme politisi muda di PSI dengan sosok Pak Prabowo dan Partai Gerindra? Maksudnya idealisme, sorry, bisa diulang lagi? Ya, apakah sulit kemudian PSI kan selama ini di DPRD DKI terkenal sering berseberangan ya dengan partai-partai ataupun fraksi-fraksi lain. Apakah kemudian akan sulit menyatukan ini tadi? Menurut saya kalau dengan Gerindra mungkin perselisihannya tidak diametral ya. Kalau PSI kalau di Jakarta kan lebih sering kita lihat perselisihannya diametral dengan Mas Anies Baswedan atau dengan PDIP. Gitu, perselisihan yang tampak di permukaan kan kalau nggak dengan PDIP mereka di DPR atau nggak ya dengan Gubernur Anies Baswedan. Tapi dengan Gerindra mungkin ada 1 kali 2 kali perselisihan, tapi menurut saya, sepengetahuan saya kalau di media tidak tampak mencolok antara PSI dengan Gerindra. Yang akan sulit itu mungkin, ini prediksi ya, tokoh-tokoh PSI, tokoh-tokoh PSI yang mungkin dulu gitu ya, beberapa waktu lalu itu menyerang Prabowo dalam kasus-kasus yang memang sudah lama menjadi bebannya Pak Prabowo. Kasus 98 dan segala macam. Tapi saya rasa kalau sudah menjadi keputusan partai nanti ya mereka harus terima dengan besar hati. Ini kan bukan pilihan individu-individu, ini kan pilihan partai. Jadi mereka harus juga, kalau misalnya kapalnya belok ya individu-individu dalam kapal harus belok juga. Kalau nggak bersedia belok ya keluar dari kapal itu kan gitu kira-kira. Kita tunggu nanti pernyataan resmi ya dari DPP PSI setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto. Apakah akan ada kejutan deklarasi di situ atau masih ya PDKT dulu? Nanti kita akan dengarkan bersama. Terima kasih sekali founder Sirius Network Mas Hasan Nasbi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.